berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Selalu Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kerinduan setiap kita pagi hari ini agar kita boleh menikmati hadirat Tuhan, amin. Agar kita boleh menikmati lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan percaya, buka hati saudara saat ini. Buka hati saudara lebar-lebar untuk Tuhan. Biarkan sesuatu yang dahsyat boleh terjadi dalam hidup kita. Kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kerinduan setiap kami Tuhan untuk boleh datang kepadamu Bapa. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
bersyukur karena Engkau menopang hidup kami. Tangan-Mu yang perkasa menjamin keselamatan kami. Rasa nyaman kami dan rasa aman kami bukan ada dalam dunia, tapi karena Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar basuh hati kami dengan darah Yesus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Gemburkan hati kami ya Tuhan, supaya menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertanam dalam hati dan kehidupan. Roh Kudus, jamah setiap kami, sebab hanya kuasa Roh dan firman-Mu yang sanggup mengubah, membaharui dan memulihkan kami, menyembuhkan dan membebaskan kami. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Saudara, memasuki minggu kedua kita merenung ya. Dalam minggu ini ada banyak macam pertanyaan, baik langsung maupun lewat telepon. Teleponnya lama lagi ya, berjam-jam. Kenapa saya susah? Kenapa saya menderita? Kenapa kok saya sakit? Kenapa kok saya mengalami kerugian, kebangkrutan? Semua hal yang jelek-jelek terjadi dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Itu mulut gak berhenti tuh. Susah. Saya cuma tersenyum. Yang gak susah itu cuma di Pondok Ramon. Yang gak susah itu cuma di itu tuh Pondok Kelapa. Ya. Di dalam hidup ini, warna hidup ini diwarnai dengan salah satunya kesusahan, kesulitan, masalah, pergumulan. Nah saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan itu baik, kenapa masalah masih terjadi dalam hidup kita? Kebanyakan, kenapa saya nggak bahagia? Kenapa saya nggak suka cita? Kenapa saya nggak senang? Kenapa saya nggak beruntung? Kita cari penyebabnya eksternal, hal-hal di luar kita. Padahal saudara tahu, Tuhan ada di balik itu semua. Semua hal yang jelek-jelek Tuhan izinkan untuk membentuk kita, memproses kita, menggarap kita, saudara, supaya kita makin indah di hadapan Tuhan. Ya, jadi banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan jalan tol, mulus, nyaman, enak, ya, bunga-bunga sepanjang jalan, cerah, gak ada badai, gak ada topan, gak ada petir, gak ada bocor, gak ada banjir. Saudara, jadi cara setan sama cara Tuhan itu beda. Taktik strategi iblis dengan taktik Tuhan itu berbeda. Strategi setan itu diangkat-angkat, dipuja-puja, disanjung-sanjung, ditinggikan. Kalau udah sampai mentok, dibanting ke bawah, dihancurin. Itu cara setan. Setan ingin kita hancur, hidup kita hancur. Tapi cara Tuhan kelihatannya ditekan ke bawah, tekanan, stres, berat, beban, masalah, pergumulan. Tapi pas sudah di bawah, langsung mencelat ke atas setinggi-tingginya. Filipi 2 ayat 1-11. Direndahkan sampai serendah-rendahnya, kemudian dipromosikan setinggi-tingginya, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi terserah nih, saudara mau pakai caranya setan, ya, strategi setan atau strategi iblis dalam menghadapi hidup ini dan pergumulannya. Tolong langsung saja ya. Nah, bagaimana pergumulan bisa mengubah kehidupan? Saudara, ada seorang yang 130 tahun hidupnya diwarnai dengan pergumulan terus, gak pernah bahagia. Dari sejak dalam kandungan sampai umur 130 tahun, berat terus, susah terus hidupnya. Orang itu namanya Yakub, saudara. Dan dia bersaksi di depan Firaun, ya. Waktu seluruh keluarganya pindah karena malapetaka, bencana kelaparan, dia bersaksi di depan Firaun. Betapa berat pergumulan hidupnya 130 tahun sejak di kandungan. Udah ribut dulu sama saudara kembarnya, ya. Kemudian diwarnai dengan pelarian, kabur karena menipu saudaranya, menipu papahnya, kemudian ribut terus sama pamannya, terus saja. Dan sampai anak yang paling dikasihinya, ya, dikatakan mati, padahal dijual sama anak-anaknya yang lain, Yusuf, saudara. 130 tahun warna hidupnya pergumulan terus. Dan kapan pergumulan itu selesai? Pada waktu dia bergumul dengan Tuhan dan manusia di sungai Yabok. Selama ini dia cacau, dia nipu kabur. Jadi dia cara hidupnya itu kabur-kaburan terus, ya. Dia mewarnai hidupnya suka kabur,
ya, orang yang tidak bertanggung jawab, ya, sering melakukan sesuatu kabur, itulah Yakub, sesuai dengan namanya penipu. Tapi waktu dia berkumpul dengan Tuhan sepanjang malam, dan dia berkata, aku telah berkumpul melawan Allah dan manusia, dan aku menang. Namanya berubah menjadi Israel, the Prince of God, pangerannya Tuhan. Nah rupanya anaknya, putranya juga mengalami pergumulan, saudara. Namanya Yusuf, ya. Kejadian 39 ayat 5-9, kisah Yusuf. Kita melihat hidup Yusuf. Yusuf itu artinya increase. Increase itu bertambah-tambah. Increase itu artinya berbuah lebat, bertambah-tambah. Senang rezeki kita bertambah-tambah, kesehatan kita bertambah-tambah, sukacita kita bertambah-tambah. Ya, fruitfulness, hidupnya penuh dengan buah-buah. Ya, hidupnya karena dia tetap setia. Meskipun banyak sekali hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya. Umur 17 tahun, tiap hari mimpi terus. Maka dijuluki si tukang mimpi, dreamer, ya, diejek, dibully, ya, oleh saudara-saudaranya, dimarahin sama papa mamanya karena tukang mimpi. Mimpi terus kerjanya, tiap malam mimpi, kemudian cerita, mimpi cerita. Tapi seakan-akan mimpinya itu mengarah ke dia akan jadi paling hebat, paling luar biasa. Ngamuk tuh. Saudara-saudara yang lain benci, ngamuk, tambah hari tambah benci, tambah benci, tambah benci. Ya, papa mamanya negur dia. Masa kami ini harus menimba sama kamu, ya, saudara. Dan gara-gara mimpinya dia harus bayar mahal, saudara. Gara-gara mimpinya hidupnya diwarnai dengan pergumulan. Tapi Yusuf tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Rentang waktu 13 tahun, the dreams come true. Mimpinya berubah menjadi kenyataan. 13 tahun dengan pergumulan, saudara. Nggak tahu nih, TV yang di sini mati, ya. Oke, jadi kita akan lihat Kejadian 39 ayat 5-19. Bisa lihat yang di depan sini. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, ya, Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf. Jadi orang kepercayaan Potifar, jadi tangan kanannya Potifar. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kalau saudara menjadi orang kepercayaan di perusahaan, saudara menjadi tangan kanan bos, perusahaannya tambah makmur, tambah maju, atau tambah hancur. Tergantung apakah Tuhan berserta dengan saudara atau enggak, ya. Ada banyak orang Kristen dipromosikan jadi tangan kanan, pegang kunci segala-galanya, dipercaya sama bosnya. Nah, seperti Yusuf. Yusuf membuat bosnya diberkati berlimpah-limpah. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia nggak usah lagi mengatur apapun selain makanannya sendiri. Adapun Yusuf, manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, kalau dalam cerita saudara-saudara kita yang di seberang itu, Yusuf itu gantengnya Pol. Ya. Sampai ibu-ibu yang lagi arisan tuh, ibu-ibu pejabat lagi arisan, melongo semua lihat Yusuf. Dan mereka lagi potong apel katanya, ya. Lagi potong apel, nggak sadar tangannya sudah putus, berdarah-darah karena saking terpesonanya dengan wajahnya si Yusuf. Ya, lebih ganteng dari Lee Min Ho, lebih ganteng daripada bintang-bintang Korea. Setelah beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, ayo tidur dengan aku, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun, coba lihat, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, perempuan ini kerja keras luar biasa, ya, membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya, bersetubuh dengan dia. Pada suatu kali masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari isi rumahnya seorang pun tidak ada di rumah. Rupanya sengaja direkayasa, ya, sengaja dikondisikan gak ada orang dalam rumah. Semuanya disuruh pergi ke pasar yang jauhnya 5 jam gitu, ya, sama istrinya Potifar. Lalu perempuan itu memegang Yusuf
Baju Yusuf sambil kata, ayo tidur, mari tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, dan dia lari. Udah muncul belum dia? Larinya kemana? Lari di tempat atau lari keluar? Jadi bukan lari di tempat ya. Kalau lari di tempat langsung nyerah, kalah ya. Lari kabur keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggillah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari orang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Benar, omongannya benar, tapi ceritanya udah berbeda ya. Seakan-akan Yusuf yang melakukan. Juga ditaruhnya baju Yusuf di sisinya sampai Tuan Potifar pulang ke rumah ya. Perkataan itu juga diceritakan perempuan itu pada Potifar, hamba orang Ibrani yang kau bawa ini kemari datang padaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka apa? Bangkitlah amarahnya. Bangkit. Rupanya ini jenis suami yang percaya apapun omongan istri. Saya ketemu di mana-mana ya, suami-suami yang hebat sekali, di luar hebat sekali, tapi di dalam DKI, di bawah ketiak istri, tunduk kepada istrinya. Istrinya ngomong apa aja, termasuk yang bohong-bohong, percaya. Saya lihat sendiri, itu orang hebat sekali di luar. Tapi sama istri yang pembohong, istri yang suka bikin hoax, istri yang suka bikin fitnah, tunduk. Termasuk si Potifar ini tunduk sama Tante Potifar. Kalau dalam cerita orang sebelah itu namanya Siti Juleha. Jadi Potifar itu nama istrinya Siti Juleha. Omongan istrinya nggak difilter, nggak disaring, langsung diterima, langsung emosi, langsung marah. Saudara, dan Yusuf yang kena getahnya ya. Yusuf yang dapat akibatnya. Next. Oke. Sorry. Nah, seringkali Tuhan menggunakan masalah yang kita hadapi untuk mengubah dan memurnikan kita, membentuk kita, memproses kita, menggarap kita ya. Yusuf harus menghadapi masalah. Yusuf yang mau murni, mau tulus, mau baik. Saudara, ini dunia ini udah jahat. Orang jahat semakin jahat, kata Wahyu 22. Di tengah dunia yang jahat, yang baik bisa kalah ya. Yang baik harus ngalah, yang benar harus difitnah, harus masuk penjara karena dunia yang sudah jahat ya. Kadang-kadang, kenapa saya sudah benar kok saya menderita, kenapa saya sudah benar kok saya ditipu orang ya. Ada jemaat sini harus menanggung ratusan juta gara-gara ya kelakuan orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ratusan juta ya. Keluarganya punya mobil, punya rumah, punya apa, nggak mau tahu ya. Saudara, aduh, nenes ya. Kenapa? Ya, ternyata memang Tuhan belum selesai. Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita untuk terus menggarap dan memulihkan kita. Ada 3 hal yang dialami oleh Yusuf ya. Yusuf bergumul menghadapi godaan ya. Godaan, digoda untuk berbuat dosa, digoda untuk berselingkuh, tidur dengan istri Potifar. Yusuf masih muda, 17 tahun lebih. Yusuf bukan tua, 80 tahun, 90 tahun. Anak muda, masih kuat. Digoda ya. Dia tangan kanan Potifar, dia dipercaya oleh Potifar. Digoda ya saudara. Yusuf kena godaan. Dan setiap kita gak ada yang kebal terhadap godaan dan cobaan. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai ya. 3 kali Yesus dicobai. Hawa, Adam dicobai. Semua manusia akhir zaman dicobai dengan 3 hal: keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi pola iblis itu gak berubah. Iblis itu kuno banget ya. Udah 6000 tahun caranya mencobai manusia, gak pernah berubah. Cuma dimodifikasi ya. Dimodifikasi supaya lebih keren, lebih modern. Tapi intinya cuma satu, keinginan mata. Mata ingin melihat yang memuaskan, daging ingin dipuaskan hawa nafsunya, keangkuhan hidup. Waduh, coba ya.
naik motor Honda sama naik Alphard, lebih bangga mana? Turun dari Alphard, wah, semua mata lihat semuanya. Motor Honda bebek tahun 2000, udah 20 tahun, rok suka mogok, nggak ada yang lihat. Tapi begitu mau lihat turun dari mobil, wih, keren. Banyak orang dipuji karena penampilannya, apa yang dipakainya, ya, bukan karakternya. Nah, godaan-godaan itu iblis tahu persis kelemahan kita, ya. Digoda pakai duit, lulus. Digoda pakai kekuasaan, dikasih jabatan, lulus. Digoda pakai cinta, pakai wanita, ya, akhirnya lemah juga. Nah, setiap orang titik lemahnya beda-beda. Dongeng Yunani ada cerita tumit Achilles. Achilles itu manusia setengah dewa, pangeran. Sudah ditombak, ditusuk, diparang, dipedang, enggak mempan. Sampai musuhnya bingung, kok ditusuk nggak mati, dipedang nggak mati, diapa-apain nggak mati. Dicari di mana kelemahan Achilles. Ternyata lemahnya Achilles itu ditumit. Sebab pada waktu dicelupkan ke sungai darah, karena dia anak papahnya dewa, ibunya manusia, dibaptis di sungai darah, itu tumitnya dipegangi oleh ibunya. Celung sampai kepalanya masuk, semuanya masuk, tapi tumitnya ketinggalan. Nah, disitulah titik lemahnya. Akhirnya musuh nggak mau nyerang yang lain-lain, deketin dari belakang, dicari tumitnya, ditusuk pakai belati tumitnya, dan innalillahi. Jadi iblis, Tuhan dan saudara tahu kelemahan kita masing-masing. Ya, cobaan untuk Yose beda, ya, cobaan untuk Charles beda, untuk Ibu Miwah beda, godaannya untuk saya juga beda. Ya, wah, kalau yang ini kebal, no, dicobain. Ya, Yusuf dicobain masa mudanya, ya, dicobain untuk melampiaskan hawa nafsu seks, ditawarin. Lah, kucing ditawarin ikan, gimana coba? Nggak ditawarin aja diembat, ya, dicolong, ya. Itu di depan itu kucing sukanya naik ke meja, ya, kemudian ambil ikan. Padahal udah ditutup, bisa dibuka juga. Itu kucing pintar banget. Nah, ini anak muda, Yusuf normal, dicobai, saudara. Nah, sekadang godaan datang ketika kita lemah, ya. Oke, godaan datang, kita berada dalam kehidupan yang nyaman, semuanya damai, ya. Yang iblis tidak suka anak-anak Tuhan berkemenangan dan hidup diberkati, ya. Jadi Yusuf berani berkata tidak terhadap cobaan tersebut. Hari ini mungkin ada godaan-godaan, ya, godaan ditawari sesuatu, ya, untuk kita menyimpang dari jalan Tuhan, untuk kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ya. Godaan dan cobaan ada di mana-mana. Dan sekali lagi, iblis tahu persis kelemahan kita, ya. Iblis tahu persis pergumulan kita apa. Ya, lagi heboh di medsos nih, gembala sidang di New York, cabang Hillsong, yang baptis Justin Bieber, ya, yang Kim Kardashian, semua Hollywood, bintang-bintang Hollywood ibadah di gereja dia. Dan pendeta tersebut jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dia hebat, luar biasa, semuanya hebat, tapi dia lemah di sana, dan akhirnya dia jatuh di sana. Saudara kasih Tuhan. Jadi sekarang cobaan itu ada di mana-mana. Mudah sekali, just klik. Ada di internet, ada di laptop, ada di HP, ada di mana-mana, ya. Jadi hari ini pergumulan yang pertama, kita harus bergumul dengan cobaan-cobaan. Cobaan untuk gak jujur, cobaan untuk hidup gak kudus, cobaan untuk hidup gak setia. Cobaan itu ada di mana-mana, saudara. Dan ini pergumulan yang dialami oleh Yusuf. Nah, yang kedua, pergumulan menghadapi fitnah. Sudah gagal total. Usaha dari hari ke hari, tiap hari luluran, tiap hari berdandan cantik, tiap hari pakai baju seksi. Dari Tante Pot Siti Juleha ini gagal. Sekarang dia alihkan dengan menggunakan fitnah. Yusuf yang mau memperkosa dia, Yusuf yang mau bersetubuh dengan dia. Ini hoax, ya. Dia berhasil menolak godaan, tapi dia termakan oleh fitnah yang kejam. Fitnah itu lebih kejam daripada pedang, daripada pembunuhan. Saudara, kadang-kala, saudara, hoax, pemutarbalikan fakta, ya, ketidakadilan, bully,
karakter assassination, pembunuhan karakter dilemparkan kepada kita. Ya, saudara, fitnah. Siapa di sini yang belum pernah ngadepin fitnah? Ya, berarti saudara tunggu, ada jadwalnya ya, ada gilirannya. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya, saudara, berapa banyak saya di sini 13 tahun nih. Minimal udah ada 3 orang nggak bisa tidur gara-gara katanya gara-gara saya. Mereka nggak bisa tidur, marah. Saya benci sama Pak Andreas. Sudah 3 bulan, saya jadi bingung. Saya senyumin, dia gini terus. Saya ulurin jabat tangan, belum ada COVID ya, nggak mau. Matanya melotot terus kalau ketemu saya. Saya benci sama Pak Andreas. Sampai saya nggak bisa tidur. Saya tiap hari tidurnya nyenyak tuh. Dia benci nggak bisa tidur gara-gara saya. Kenapa, saya tanya? Gini-gini ceritanya. Oh, akhirnya saya senyum. Gara-gara kata om. Dia percaya orang tersebut bilang kata om, kata si Anu. Saya bilang, mikir juga nggak pernah, kok saya bisa ngomong ya. Jadi saya pernah dibenci, baik di Tasikmalaya. Akhirnya pada malam tahun baru saya tanya sama dia, kenapa? Oh, ternyata salah semuanya. Ya. Kadang-kadang kita harus menghadapi fitnah, hoax, pembunuhan karakter. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin saya ngomong begitu, mungkin teks, tapi konteksnya harus dilihat. Kalimat saya, kata-kata saya itu ada dalam kalimat, cuma diambil sepotong, yang diambil untuk membenarkan dirinya. Teori komunikasi berkata demikian. Orang itu hanya suka mendengar apa yang dia suka dengar. Jadi saya ngomongnya panjang lebar, semuanya hilang semuanya. Cuma satu kalimat yang dia pegang. Kata Bapak, kata Om. Soalnya, makanya harus dilihat nih ya. Setiap kalimat teks Alkitab gak boleh dicabut dari konteksnya. Coba, ada ayat di Hosea berkata demikian. Maka firman Tuhan berkata kepada Hosea, pergilah dan kawinilah sundal itu. Waduh, kalau setiap ayat dipakai, semua laki-laki di sana harus kawin sama sundel, ya, nggak bisa, saudara. Jadi harus dilihat konteksnya apa. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Kepada siapa Tuhan ngomong begitu? Kapan Tuhan ngomong begitu? Di mana Tuhan ngomong? Harus jelas, ya. Kapan Pak Andreas ngomong? Kapan, untuk apa dia ngomong begitu? Jangan dicabut. Kalau dicabut tafsirannya macam-macam, ya. Yusuf menghadapi hoax. Dia yang digoda, dia yang dicobai, dibaku terbalikan. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Ya, dan akhirnya Yusuf harus menerima akibatnya. Ya, karena Yusuf berani berbuat benar, dia mengalami tuduhan dan fitnah. Ya, dan akhirnya dia harus mendekam dalam penjara. Sudah, iblis adalah pendakwa kita siang dan malam. Iblis suka memutarbalikkan fakta. Ya, kepada Hawa dibilang, bukankah Tuhan berfirman, jangan kau raba buahnya. Tuhan gak pernah ngomong gitu tuh. Jangan kau makan, bukan diraba. Diraba boleh apa enggak? Dipegang boleh apa enggak? Boleh. Ya gak boleh di apa? Dimakan. Jadi iblis itu suka nambah-nambahin, ya. Dan Alkitab berkata di Wahyu terakhir, jangan nambah-nambahin, jangan ngurang-ngurangin. Yang suka nambah-nambahin firman, ditambah-tambahkan kutu. Yang suka ngurang-ngurangin, dikurang-kurangkan berkat, ya. Jadi jangan tambah, jangan kurang. Biasa ya, dititipin duit berkurang, dititipin omong bertambah. Itulah manusia, ya. Jadi Yusuf mengalami pergumulan. Yusuf harus menderita karena apa? Karena fitnah, karena hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Nah, saudara, karena iri, dengki, sirik, orang sering melakukan fitnah. Dan fitnah sekali lagi lebih kejam, karena terus diceritakan kemana-mana. Ada orang jelek-jelekin saya ke semua orang, saya gak kenal sama orang itu. Dijelekin sampai ke Jawa Timur, sampai ke Australia, sampai kemana-mana dijelekin. Begitu orangnya ketemu sama saya, tinggal 1 minggu bersama dengan saya. Terus orang itu bingung, kenapa? Kok Pak Andreas beda ya? Beda apanya? Nggak seperti yang diomongin sama si Anu. Saya diomongin apa? Saya nggak ngerti itu, ya. Jadi orang kalau nggak suka, terus saya cari diomongin yang jelek-jeleknya. Yusuf karena nggak mau dibujuk oleh istri Potifar, maka difitnah dengan kejam, saudara. Dan akhirnya
dia harus mengalami ganjaran dan hukuman untuk apa yang tidak pernah dilakukannya. Ya, saudara, hukuman, resiko, konsekuensi. Ya, kadang-kadang kita mau nulung tapi kepentung, bahasa Jerman ya. Kita nolong habis-habisan, tapi kita harus ngambil resikonya. Orang yang bokang siap, unthankful, nggak tahu terima kasih, ondangbar itu bahasa Belandanya, tidak tahu terima kasih. Kita sudah nolong mati-matian, kita yang harus nanggung akibatnya. Yusuf ditangkap, dikatakan ya. Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan dalam penjara, ke tempat tahanan raja, dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, saudara. Jadi pada waktu itu dikatakan akhirnya lewat penjara ini, itulah cara Tuhan mempromosikan Yusuf pada akhirnya. Meskipun berjalan belasan tahun, sempat di PHP-in, dikasih pengharapan palsu oleh juru makanan. Juru minuman yang sudah diselamatkan sama dia. Juru minuman mau dihukum mati sama raja, tapi lewat mimpi ditafsirkan oleh Yusuf, akhirnya diselamatkan. Dia bilang, ingat sama saya ya, nanti kalau kamu keluar, saya diperlakukan gak adil di sini udah bertahun-tahun, udah belasan tahun. Ingat, ya saya ingat 2 tahun loh sudah. Dilupain. Untung Firaun ngimpi. Dan waktu Firaun ngimpi, ahli-ahli Mesir gak ada satu pun yang bisa menafsirkan mimpi. Sampai Firaun ngancem, kalau gak ada yang bisa menafsirkan, dibunuh semuanya. Wah, baru ingat tuh si tukang juru minuman. Dulu waktu saya di penjara 2 tahun lalu, saya selamat gara-gara ada orang di penjara yang bisa nafsirkan mimpi saya, dan saya bisa selamat. Orang itu namanya Yusuf. Dipanggillah Yusuf, kemudian ditanya. Waduh, Firaun sampai terpesona, terbengong-bengong. Orang ini penuh dengan roh Allah, roh hikmat Allah. Langsung diangkat, dipromosikan. Saudara, ternyata seringkali masalah merupakan tambang emasnya Allah. Ya, ujian-ujian yang kita alami itu untuk mengangkat hidup kita, supaya kita punya karakter seperti Kristus. Jadi sabar. Saya ini mau khotbah ini udah diuji Tuhan dulu. Begitu datang udah marah-marah terus, dari pertama kali menjakan kaki udah nambah-nambah dulu. Ini kurang. Mau khotbah sabar. Jadi harus long suffering. Ya, lihat ini nggak beres, ini nggak beres, semuanya nggak beres. Saudara, jadi sabar. Pemarah harus menjadi peramah, pemaaf, harus murah hati, ya, menghadapi orang-orang yang mungkin suka. Kenalin, siapa namanya? Tuti Tisani. Oh benar, sesuai dengan namanya, tukang tipu rupanya, tipu sana sini. Waduh, namanya Tuti memang tukang tipu, Tisani tipu sana sini. Waduh, ditipu habis-habisan. Sudah, wah saya nggak pernah lupa itu. Saya masih SD. 2 orang ibu dari Jakarta datang ke rumah saya, tinggi, jambulnya tinggi sekali, pakai mobil. Zaman dulu mobil langka. Saya terpesona lihat dia. Namanya saya masih ingat tuh, saya SD sampai ingat. Karena saya lihat wajahnya, belum pernah saya lihat ibu-ibu keren dari Jakarta. Ya, namanya Ibu Podo. Saya ingat 2 orang ibu ini. Ternyata ibu ini dua-duanya jahat semuanya. Menipu mama saya jualan berlian. Ya, berlian berkarat-karat. 1 karat sekarang kan ada 200 juta. Ya, ditipu habis. Pertama bagus, 2 bagus, wah senang sekali. Saya tukang ngambilin. Saya ingat itu, ya, ngambilin barangnya. Ya, sudah ditipu sampai mama saya dimasukkan tahanan kejaksaan, masuk penjara. Tapi sebelum dia masuk penjara, mama saya punya 7 anak. Dia tantang tuh kepala kejaksaan, saya mau masuk penjara, saya korban, saya ditipu, saya dimasukin penjara. Cuma syaratnya 1, bapak pelihara 7 anak saya. Langsung nggak berani dia. Orang korban penipuan malah dimasukin penjara, penipunya malah bebas. Aduh, bagus juga nih perempuan yang berani nantang ya. Boleh saya di penjara asal 7 anak saya bapak yang pelihara. Alhamdulillah akhirnya bebas. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan, dan masalah. Ya, melalui
penipuan, melalui hoax, ya, melalui godaan, bahkan penjara. Penjara apa? Penjara hutang piutang, penjara sakit penyakit, nggak lepas-lepas, sakit terus, susah terus, luka terus, ya, bermasalah terus, konflik antar pribadi, itu penjara, saudara. Penjara yang nggak kelihatan, belenggu yang tidak terlihat. Hari ini, saudara, Tuhan mau bentuk bagian dalam. Kalau Tuhan belum membentuk karakter kita, belum selesai masalahnya, ya. Jadi sampai kapan? Sampai selesai. Sabar, Tuhan belum selesai dengan kamu. Kasih tahu Tuhan kiri, sabar, Tuhan belum selesai sama kamu. Kalau Tuhan sudah selesai, dibentuk jadi karakter ilahi, ya. Jadi sabar. Saya jengkel sama suami saya jengkel sama istri saya, anak saya, orang tua saya, bos saya jengkel. Tuhan belum selesai, ya. Terakhir, sebuah kisah dalam perjanjian baru, ya. Dalam perjanjian baru, dengan seorang wanita punya pendarahan 12 tahun. Ini kisah nyata, ya. Semua hartanya ludes, berobat kemana-mana. Dan dia mendengar ada Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan, tapi tubuhnya ringkih, tubuhnya lemah. Begitu mendengar kata Yesus, dia ambil statement dalam hatinya, asalku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Dan Yesus merasa ada sesuatu yang keluar daripadanya. Dan dia tanya, siapa yang menjamah saya? Karena dia merasa ada kuasa keluar. Dan akhirnya perempuan itu mengaku. Begitu dia jamah jubah Yesus, pendarahannya stop dan penyakitnya sembuh, saudara. Jadi masalah itu merupakan bagian dari realita kehidupan, ya. Realita kehidupan yang nyata. Yang pertama, wanita itu belajar bahwa apapun pergumulan hidup kita, ya, jangan pernah lupa di balik masalah selalu ada solusi, ya, selalu ada jawaban. Yesuslah jawabannya. Jadi begitu dia sudah putus asa, hartanya ludes untuk berobat dan gak ada hasilnya, begitu mendengar Yesus hadir, dia percaya, dia melangkah dengan tindakan iman, dan dia berkata sesuai dengan imannya, maka dia menjamah Yesus dan penyakitnya selesai. Hadirkan Yesus dalam pergumulan hidup kita, saudara. Hadirkan Tuhan dalam pergumulanmu, dan kau akan melihat kuasa Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan hadir lewat firman-Nya, Tuhan hadir dalam doa kita, Tuhan hadir dalam pujian, Tuhan hadir dalam kuasa Roh Kudus, dan terakhir, hiduplah dengan iman yang memberi rasa. Artinya apa? Pada waktu itu Yesus merasa iman perempuan itu yang menjamah dia, bukan tangannya yang menjamah, tapi imannya. Asalku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Iman perempuan itu dirasakan oleh Tuhan, saudara. Iman artinya mengamini firman. Iman artinya memperkatakan firman. Iman artinya meyakini firman, saudara. Jadi mari kita melihat semua pergumulan ada selalu jawaban dalam Yesus. Pergumulan apapun, hari ini pergumulan masalah cobaan dan godaan, ya, pergumulan fitnah, pergumulan apa lagi? Sakit, penyakit, masalah, penjara, kesulitan hidup. Terakhir saya akan kisahkan tentang wanita ini. Wanita ini lahir 3 bulan setelah saya, ya. Setelah saya lahir 3 bulan, lahirlah perempuan ini, Joanna, di negeri Inggris. Dia masa kecilnya gak bahagia. Ibunya meninggal dan dia pindah ke Portugis, ya. Dia menikah di sana, punya seorang anak, Jessica, ya. Karena masalah ekonomi suaminya menjadi pemabuk, suka pukul-pukul Yohana. Yohana gak tahan, dikerasin terus oleh suaminya. Dia kabur pulang ke Inggris, kembali dan membawa anaknya yang usia 1 tahun 2 tahun. Di Inggris dia mengalami kesulitan ekonomi, saudara. Dia mengalami kesulitan ekonomi, dia harus menghidupi bayinya, dia mengalami stres, depresi, dan tahun 94 sampai mau bunuh diri. Dia hidup dari bantuan sosial pemerintah. Terus, susah terus. Dia mau nulis. Dia itu hobinya nulis. Dia nulis novel, ya. Dan dia pergi ke belasan penerbit, gak ada satupun yang mau terima, ya. Semuanya menolak, ya. Tidak ada yang tertarik dengan novelnya. Ya, dia gak punya komputer, bahkan gak punya uang untuk biaya fotokopi. Dia ketik manual, ditolak sana, ditolak ini. Semua ratusan halaman novelnya ditolak begitu saja. Nah, karena sudah biasa susah hidup, dia berusaha terus supaya bayinya Jessica bisa bertahan.
Dan dia ingin anak-anak lain bahagia. Dia ingin agar anak-anak lain mengalami kebahagiaan dengan cara membaca buku. Itu gairah, desire yang membakar hatinya. Nah, kemudian dia tawarkan bukunya ke seorang namanya Barry Cunningham. Si Pak Barry ini gak tertarik sama sekali. Pak Barry ini, ada Pak Barry, gak tertarik sama dia, ya, gak tertarik sama bukunya. Tapi ya udahlah, saya pinjam dulu, nanti saya baca di rumah. Padahal dia sama sekali gak tertarik. Ditaruh di meja makan. Di meja makan, dan anak perempuannya namanya Alice. Alice itu baca buku itu, dan si Alice ini senang sekali dengan baca itu. Buku tersebut dibayar 1.500 pound sterling. Bayangin, buku ini dibayar 1 pound sterling 20.000, dibayar hampir 30 juta, saudara. Sama dengan hak buku ini, dan kebetulan hari ini punya percetakan, dicetak 1.000 eksemplar, ya, dan laku keras. Kemudian tahun 98 novelnya dibeli oleh Scholastic Incorporation dan dengan harga miliaran, dicetak dan terkenal dengan Harry Potter. Dan sekarang sudah laku 500 juta kopi eksemplar. Begitu muncul orang ngantri, belinya panjang sekali, tebel-tebel sekali, difilmkan sedemikian rupa. Dan sekarang uangnya sudah triliunan, triliun. Ya, bayangkan, waktu dia menghadapi kesulitan sampai mau bunuh diri, ditolak terus, ditolak terus, ditolak terus. Dia kalau seandainya dia menyerah, ya, tidak pernah mau mencoba lagi, tidak mau mencoba terus berusaha. Bagaimana nasib anaknya? Bagaimana nasib anak-anak lain? Bagaimana banyak orang yang dihibur lewat film Harry Potter, lewat buku Harry Potter. Nah, ini perbedaan. Ya, dulu ibu tunggal, single mother, kere, miskin, melarat, ditolak 12 penerbit, amburadul sampai mau bunuh diri. Hari ini wanita terkaya, ya, masuk jajaran wanita terkaya di dunia, hartanya puluhan ratusan triliun, saudara, dan bukunya laris keras luar biasa, saudara. Joanna, kalau dia menyerah dalam pergumulan hidupnya, dia akan mengalami promosi yang dahsyat. Dia tidak akan mengalami keberhasilan. Hari ini ketika saudara sedang mengalami pergumulan, ada trauma, ada masalah, orang-orang lain akan menemukan kesembuhan dalam luka-luka saudara. Ya. Pesan kehidupan yang paling besar, pelayanan yang paling efektif akan datang dari luka-luka Anda yang paling dalam. Tuhan sengaja mengizinkan ada luka dan pengalaman yang menyakitkan untuk kita bisa diperlengkapi, untuk bisa melayani orang lain. Kenapa saya mengalami banyak kegagalan dalam hidup? Kenapa saya banyak mengalami masalah dalam hidup? Supaya saya bisa menghibur orang lain yang menghadapi masalah yang sama dengan saya. Ya, itulah pesan kehidupan. Ya, bagaimana dalam kehidupan kita semua trauma Tuhan bisa pakai menjadi alat kesaksiannya. Air mata kesedihan menjadi air mata sukacita di dalam Kristus. Pergumulan kita akan mendatangkan perubahan yang dahsyat di dalam Kristus. Mari jangan lupa bergumul bersama dengan Tuhan dan meraih kemenangan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan masih terus menggarap kita sehingga kita menjadi indah di hadapannya. Jadikanku indah dan kau pandang mulia. Tuhan punya rancangan yang dahsyat atas hidup saudara dan saya.
masalah-masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Engkau ada di sana. Engkau sedang membentuk, memproses, menggarap kami sehingga kami terbentuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami memberontak dan marah, tapi biar kami taat dan setia. Seperti Yusuf, Engkau mempromosikan dan mengangkat. Engkau belum selesai dengan kami ya Tuhan. Selesaikan karyamu lewat masalah, tantangan, pergumulan, kesulitan yang ada. Engkau terus memproses dan mengangkat hidup kami. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu tangis jiwa, jerit batin, tetesan air mata. Engkau tahu ya Bapa. Jamah. Sehingga seluruh jemaat boleh meraih kemenangan yang dahsyat dan gilang gemilang. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi lewat hidup kami. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas kami sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Meskipun kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan onsite, tapi doa malam setiap Kamis tetap ada. Ya, hari Rabu ini jam 7 malam ada ibadah pria wanita gabungan. Ya, jadi semuanya hari Sabtu ada kelas pengajaran lewat Zoom. Semuanya lewat Zoom semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang nggak pergi kemana-mana, Rabu, Kamis, Sabtu tetap dinanti untuk bergabung dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah tempat ini, boleh kami mengenal lebih, boleh bangkit berdiri ya. Tidak ada terus menjadi doa setiap kita bersama agar Tuhan kirim jiwa-jiwa yang baru yang mau mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya, kita akan melihat pengumuman. Kami persilakan tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak yang telah disediakan, dan yang kedua dapat mentransfer ke rekening gereja atau scan QR code sebagai berikut. Mari Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam doa malam pada 12 November 2020 pada pukul 7 malam, dan doa ini akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat. Sudahkah Anda menemukan tempat Anda dalam tubuh Kristus? Mari bergabung dalam kelas 301 pada 14 November 2020 pada pukul 7 malam, dan kelas ini akan dilaksanakan via Zoom. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC Perhimpunan Kedukaan Jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, kami persilakan. Pengumuman tambahannya adalah bahwa PRBI The Next Generation akan mengadakan ibadah onsite mulai tanggal 28 November di Gereja Lantai 1 jam 7 malam. Untuk Pak Supri, hari Rabu ini belum onsite, masih via Zoom ya. Oke. Itu saja untuk tambahan pengumuman pagi hari ini. Haleluya. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Janji-janji Tuhan seperti fajar di hari. Tidak pernah terlambat bersinar dan tidak pernah terlambat dalam hidup
kebaikan-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Setiap pagi hari Tuhan, kembali kami juga telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu benar tertanam dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu itu terus menjadi terang bagi jalan kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari kembalikan urapan yang baru dalam kehidupannya Tuhan. Pakai kehidupannya dalam dia melayani Engkau dimanapun berada Tuhan. Hikmat, otoritas, kuasa, wibawa yang berasal daripada Engkau berikan dalam kehidupannya. Bahkan Kau berkati kehidupan keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Dan bahkan dalam memimpin pengembalaan di tempat ini Tuhan, mari Kau terus berikan hikmat yang berasal daripada Engkau, kekuatan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau terus menyertai kami Tuhan dimanapun kami pergi berada Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, kami rindu Kau terus bersama dengan kami Tuhan, menuntun kami, membimbing kami, melatih kami Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang sama seperti Engkau Tuhan. Kami berdoa mari Kau pakai kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Lewat keberadaan kami Tuhan, banyak orang boleh disenangkan, bahkan banyak jiwa boleh dimuliakan, menerima Engkau dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami terus berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, di tengah-tengah keterpurukan yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau lawat bangsa kami Tuhan. Kami rindu melihat bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami rindu melihat bangsa kami dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Kami rindu melihat bangsa ini boleh memuliakan Engkau Tuhan. Sebab itu mari Kau lawat bangsa ini Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan bertukuk lutut di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami, presiden, wakil presiden, menteri kabinet yang ada, sampai pemerintahan yang terdekat dengan kami, RT RW Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang Kau pilih untuk memimpin bangsa ini Tuhan. So itu mari roh yang takut akan Tuhan Kau berikan dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka rencanakan, laksanakan untuk bangsa ini, semuanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau terus bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani Kau dimanapun mereka berada pada saat ini. Para misionaris, para penginjil Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sertai pelayanan mereka dan hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kuasa dan mujizat selalu menyertai mereka Tuhan. Agar ketika mereka memberitakan kabar tentang Engkau Tuhan, setiap telinga yang mendengar Tuhan, setiap mata yang melihat Tuhan, mereka boleh menerima Engkau dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, perkotaan, pedesaan, sampai ke pelosok-pelosok daerah yang ada Tuhan. Kami berdoa, mari Kau sertai pelayanan mereka Tuhan, dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Bapa. Kami berdoa untuk sarana prasarana di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, yang bisa dipakai untuk pekabaran Injil, media cetak, elektronik, bahkan semua sarana-sarana internet Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar lewat sarana demi sarana ini Tuhan dipakai Tuhan oleh setiap gereja-gereja, oleh setiap individu-individu dalam memberitakan Injil Tuhan, sehingga setiap orang yang menonton Tuhan, melihat setiap live streaming, mereka diberkati Tuhan, dan mereka kembali dimenangkan oleh Engkau, dan mereka dipulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa buat gereja Harapan Baru Tuhan. Engkau pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, agar gereja-Mu benar-benar menjadi gambaran Engkau Tuhan, yang boleh ada di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja-Mu di tempat ini adalah gereja yang bisa menangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, kaum bapak, kaum ibu maupun lansia Tuhan, dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Kalau ada yang sakit Kau sambut jamah Tuhan, Kau pulihkan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan kebimbangan Kau berikan ketentuan dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang mundur Tuhan, kami berdoa Kau jamah mereka Tuhan, agar mereka tetap berpegang pada janji-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, sidang jemaat Kau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sidang jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan, kami berdoa ketika mereka mulai bertambah usia Tuhan, kami berdoa
hikmat yang berasal daripada Engkau. Kehidupan mereka terus bertumbuh di hadapan Engkau Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat kerajaan, mempelai surgawi. Angkat hatimu, terima berkat tercurah berlimpah-limpah dari surga, dan jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan usaha dan studimu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus katakan